Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu pelaku usaha dimanapun Anda berada, eh, pada siang ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Mengapa pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal, Bang? Ini kalau secara hukum dasarnya adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 4 bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro itu sendiri. Tentunya dasar ini akan sangat berpengaruh nanti di tahun 2026 pada bulan Oktober apabila pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal, maka akan ada sanksi administratif maupun sanksi denda ya. Selain itu, sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha atau UMKM. Kenapa sangat penting dan apa harus repot-repot ngurusin sertifikasi halal? Sebenarnya akan lebih repot kalau kita menjelaskan ke setiap pelanggan bahwa bahan baku proses pembuatan produk yang kita buat dalam produk kita harus kita jawab ke setiap pelanggan kita, dan itu akan butuh waktu ya, dan belum tentu pelanggan akan yakin klaim sepihak dari kita sendiri. Dan kita bahwa penduduk di Indonesia itu 87,2% adalah Muslim ya, orang-orang Muslim. Jadi sekarang itu sekitar 280 juta penduduk Indonesia. Kalau 87 juta persennya aja, 87%-nya aja, sekitar 229,6 juta jiwa Muslim Indonesia adalah orang Muslim. Dan ini tentu kewajiban halal, kewajiban produk-produk yang dikonsumsi oleh orang Muslim harus halal ya, sehingga para pelaku harus memastikan dan meyakinkan ke setiap pelanggan, ke setiap pembeli produk mereka halal. Dan ini tentunya kalau pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal dan ada label halal akan menjadi mudah. Ini sangat menjanjikan ya kalau di sisi market produk kita bisa laku kalau ada sertifikat halal. Ini menjadi alasan secara umum, jadi sehingga potensi marketnya sangat luas. Dan kenapa harus ada identitas halal? Kita tahu bahwa setiap warga negara Indonesia dalam bentuk apapun ya, mulai dari lahir harus ada akte lahir, kemudian nanti sekolah, lulus dibuktikan dengan ada ijazahnya gitu ya, ijazah asli tentunya. Terus kemudian sudah besar, sudah umur 17 tahun harus memiliki KTP. Kemudian kalau dia ke luar negeri harus memiliki paspor ya, sebagai identitas bahwa kita warga negara Indonesia yang berangkat menuju suatu negara atau wilayah yang akan kita tuju, dan itu harus ada identitasnya dari negara mana kita berasal. Terus kemudian kalau kita
menikah atau berkeluarga, tentu harus dibuktikan dengan akte nikah. Begitupun dengan kita sudah kalau memiliki SIM ya, punya kendaraan. Ini kita tidak bisa akan bawa kendaraan keluar kalau tidak memiliki izin berkendara dan dibuktikan dengan adanya SIM. Selain itu, si kendaraannya itu sendiri harus dibuktikan bahwa itu kendaraan kita dengan dibuktikan adanya BPKB dan lain-lain. Begitupun tanah yang kita miliki ya, atau rumah yang kita miliki harus memiliki sertifikat tanahnya. Supaya pelanggan lebih, sebetulnya sertifikasi halal ini akan lebih meyakinkan ya, meyakinkan pelanggan. Terus kemudian pelanggan akan merasa nyaman, pelanggan juga akan merasa senang. Dan bagi pengusaha, kepercayaan ini sangat utama dan sangat mahal karena itulah sumber penghasilan yang berkelanjutan. Bagaimana cara mengurus sertifikat halal bagi UMK? Syaratnya mudah ya, syaratnya mudah, hanya dibutuhkan KTP pelaku UMK itu sendiri, kemudian punya produk maksimal 10 varian, dan merek produk itu sendiri ya, merek produknya misalkan kentang Mustafa pawon umi misalkan itu. Ini harus ada mereknya, kemudian foto produknya tentunya ya, foto produk harus dikirimkan oleh pelaku usaha, jualan apa gitu. Kalau tadi kentang Mustafa ada foto produknya, jualan gorengan harus pada produknya gitu ya, foto-foto produknya saya dibuktikan bahwa kita usaha seperti itu. Kemudian foto tempat lokasi kita berjualan atau produksi. Yang selanjutnya adalah tentunya kita secara hukum harus memiliki izin usaha ya, atau disebut NIB kalau dulu SIUP. Nah, NIB ini sangat penting bagi pelaku usaha bahwa kita memiliki izin usaha yang terdaftar secara legal di Kementerian BKPM ya, dan ada KBLI-nya untuk jenis usaha apa yang kita miliki gitu. Selain itu, pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal self declare atau self mandiri memiliki aset atau omset di bawah 15 miliar. Berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Gratis ya, 100%. Nah, kecuali tadi yang self mandiri. Kalau self mandiri itu bayar 230.000. Nah, ini yang self mandiri ini berlaku bagi pelaku usaha yang memiliki kategori usaha warung makan ya, kafe, restoran, dan produk-produk yang sifatnya makanan atau minuman yang kelasnya di atas kelas kecil dan mikro, jadi kelas menengah ke atas. Nah, apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikasi halal gratis? Ini ada 13 jenis makanan yang bisa disertifikasi halal gratis tentunya. Maaf. Ada olahan buah sayur, permen coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan atau kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, juga tentunya es untuk dimakan. Ini 13 jenis produk makanan self declare. Kemudian ini layanan sertifikasi untuk makanan, mulai dari acar buah ya contohnya, terus kemudian ada asinan buah, produk asinan buah ya, terus kemudian ada produk asinan sayur. Juga ada juga misalkan bakso ikan atau tekwan yang tadi yang jenis ikan-ikanan, terus kemudian kalau jenis telur ini bisa ada ikan juga seperti empek-empek, itu masuk ke dalam sertifikasi halal gratis.
produk otak-otak, kemudian emping, produk keripik, produk kerupuk ya, telur asin, saus tomat, kue terang bulan atau kue pukis, kue kering, roti atau pastry, lotek atau ura. Nah, itu jenis untuk jenis makanan yang tadi 13 jenis makanan ini. Untuk jenis produk minuman yang masuk kategori gratis, aneka minuman ringan non soda, kopi, teh dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus dan buah sayuran, konsentrat buah dan sayuran. Ini gambar-gambarnya seperti jus buah, milkshake gitu ya, terus kemudian es krim, kemudian yogurt, ada teh wedang ya, kemudian sirup, kopi yang diolah ya tentunya, kemudian minuman coklat, minuman produk squash. Nah, itu yang tadi termasuk ke dalam jenis minuman, dan ini tentunya bisa masuk kategori Chef Declare. Nah, 13 jenis warung makan yang bisa masuk ke dalam Chef Declare, yaitu warung makan khas Sunda, warung soto ayam atau sapi, warung mie, bakso dan ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam atau kambing, warung makan nasi dan mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau uduk ya, warung angkringan gerobak, warung makan Indomie atau warmindo, warung makan Tegal atau warteg, warung nasi Padang nih. Nah, ini warung-warung makan, 13 jenis warung makan yang bisa Chef Declare. Ini gambar-gambarnya seperti tadi ya, warung makan, warung Sunda, warung pecel lele, angkringan, warung bakso, warung mie ayam, warung Sunda, warung Tegal, warung khas Timur Tengah. Nah, berapa lama produk-produk tersebut bisa diajukan dan diproses menjadi sertifikat halal, berapa lama ya prosesnya? Lamanya 7-14 hari kerja dalam keadaan normal ya, setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Kenapa disebut keadaan normal? Kadang-kadang ada yang lebih cepat gitu ya, pengajuan dari sertifikat halal itu bisa mungkin kurang dari 7 hari, bisa juga ada yang lebih dari 14 hari atau 1 bulan, tergantung dari proses pengajuan dan kelengkapan data pada saat si pelaku usaha mengajukan pengajuan sertifikasi halal. Apa risiko atau bila produk usaha Anda tidak memiliki sertifikasi halal? Nah, ini akan berdampak ya pada usaha Bapak Ibu bila tidak ada sertifikasi halal. Kalau ada misalkan pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk usaha Anda tidak bersertifikat, nah tentunya akan berdampak ya pada usaha Anda ini. Jadi bisa jadi nanti Anda akan kekurangan pelanggan atau kekurangan konsumen ya untuk belanja di warung makan atau tempat kedai makan Anda. Nah, melalui P3H EWI atau pendamping proses produk halal, EWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Nah, yuk kita daftarkan. Terima kasih.